Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah ekologi hewan. Pada hari ini kita akan membicarakan tema yang baru, yaitu makanan dan hubungan makanan pada hewan. Dilihat dari macam makanan yang dimakan hewan, maka kita bisa meninjau makanan hewan itu dari dua aspek. Yang pertama dari aspek kuantitatif, yaitu kelimpahan makanan yang ada di habitat dan banyaknya makanan yang diperlukan sehari-hari oleh hewan. Dari aspek kuantitatif kita bisa melihat nisbah pemangsaan yang dimakan oleh hewan, yaitu rasio antara jumlah yang dimakan dengan ketersediaan yang ada di alam. Kemudian yang kedua adalah dari aspek kualitatif. Dari aspek kualitatif kita bisa melihat makanan hewan berdasarkan palatabilitas, berdasarkan nilai gizi, berdasarkan daya cerna, berdasarkan ukurannya. Palatabilitas itu artinya kelesatan. Kelesatan makanan itu kelesatan dari sudut pandang hewan tentunya. Kelesatan hewan, palatabilitas itu bisa ditentukan oleh kandungan senyawa kimia tertentu yang ada di dalam makanan itu. Misalnya adalah kandungan fenol, tanin, sehingga ada makanan yang rasanya pahit, ada rasanya manis, rasanya sepat dan lain-lain. Itu karena adanya kandungan senyawa kimia tertentu yang ada di dalam makanan hewan. Juga ditentukan oleh struktur-struktur yang mengganggu dari jenis makanan itu. Misalnya makanan yang penuh dengan bulu, duri, atau kulit yang keras tentu akan menjadi faktor yang menentukan dari palatabilitas dari makanan itu. Sehingga kalau makanan dengan duri-duri tentu tidak disukai. Makanan dengan bulu juga akan membuat makanan itu sulit untuk dicerna oleh hewan. Yang kedua berikutnya adalah nilai gizi. Nilai gizi ini sangat tergantung kepada komposisi mineral, komposisi vitamin, air, protein, karbohidrat, lemak yang ada di dalam makanan. Ini sangat menentukan nilai gizi makanan itu. Apabila salah satu komponen ini tidak ada atau kurang, maka hewan harus mencari makanan mengganti. Misalnya jika hewan itu kekurangan protein, maka hewan akan mengalami sekaman fisiologis yang akan dapat menjurus kepada perilaku kanibalisme. Walaupun hewan itu sebenarnya adalah herbivore, tapi karena kekurangan protein dia akan bisa menjadi kanibal, makan temannya untuk memenuhi kekurangan akan protein itu. Pada satwa liar, misalnya pada rusa dan juga ruminansia, seringkali menjilati tanah untuk mendapatkan garam yang dianggap kurang dari makanan yang dimakan. Sehingga untuk memenuhi garam itu bisa mendapatkan dari tanah yang dijilatinya. Kemudian pada aves, Propionculusnya seringkali terdapat kerikil-kerikil sebagai sumber mineral, dan ini akan membantu proses pencernaan aves secara mekanis. Sedangkan pada ayam itu pada Propionculusnya, bagian depan dari ventriculus itu bisa sering dijumpai dari kerikil yang berfungsi untuk membantu sebenarnya di samping sebagai sumber mineral juga membantu proses pencernaan mekanis pada golongan aves. Kemudian berikutnya adalah dari aspek kualitatif adalah daya cerna. Ini ditentukan oleh komposisi kimia dan rangka struktur makanan itu. Jadi komposisi kimia dan rangka struktur makanan itu juga akan menentukan kemampuan hewan untuk mencerna. Samping juga ditentukan oleh kemampuan adaptasi fisiologis dan struktur sistem pencernaan hewan yang memakan makanan tersebut.
Misalnya ini antara herbivore, carnivore, antara ruminansia, non-ruminansia, ada perbedaan-perbedaan struktur dan juga perbedaan-perbedaan enzim yang terdapat di dalam saluran pencernaan hewan. Misalnya antara karnivor, ini adalah ini insektivora, ini karnivor. Antara karnivor, saluran pencernaannya akan lebih pendek, dan yang enzim yang diperlukan ini enzim pencernaan yang lebih banyak, enzim protease, karena sebagian besar makanannya adalah makanan yang berupa daging. Tentu untuk bisa mencerna daging itu diperlukan enzim protease yang lebih banyak, dan saluran pencernaannya juga lebih pendek dibandingkan dengan herbivore. Pada herbivore, saluran pencernaannya akan menjadi lebih panjang. Makanannya pertama adalah berasal dari tumbuhan, dan untuk bisa mencerna tumbuhan, enzim-enzim yang diperlukan lebih banyak adalah enzim dari golongan enzim selulosa. Sementara kalau pada omnivore, enzimnya lebih banyak, tidak hanya enzim protease, enzim yang digunakan untuk mencerna protein, tapi juga enzim-enzim yang dibutuhkan untuk mencerna tumbuhan, itu golongan selulosa. Demikian juga pada ruminansia dibandingkan dengan non-ruminansia dibandingkan dengan ruminansia. Ruminansia ini misalnya adalah rusa, misalkan juga adalah sapi, gitu, kerbau. Ruminansia, saluran pencernaannya akan jauh lebih panjang lagi karena dia mempunyai lambung gangga yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Jadi ketika makanan dikunyah di dalam mulutnya, makanan itu pertama akan masuk ke dalam rumen. Masuk rumen, kemudian dikunyah kembali, kemudian masuk ke dalam retikulum. Dari retikulum masuk omasum, abomasum terakhir. Setelah masuk ke dalam saluran pencernaannya yang lebih panjang lagi. Itu menentukan. Kemudian, nah ini contohnya ruminansia. Jadi pertama ketika makanan dimakan di mulutnya, dikunyah di mulut, rumput yang dikunyah di mulut, pertama dia akan masuk ke dalam rumen. Ini dicah di sini. Kemudian masuk ke dalam rumen. Setelah masuk dalam rumen, maka akan dibawa ke retikulum. Beberapa bulus makanan itu masuk ke dalam retikulum. Di antara rumen dan retikulum ini banyak terdapat bakteri-bakteri simbiotik, terutama adalah ciliata yang akan membantu proses pencernaan selulosa. Kemudian dari ini, dari rumen, dari retikulum, makanan akan kembalikan ke mulut secara terus. Kemudian akan dari mulut akan diteruskan ke ini omasum. Dan dari omasum, dimana air ini akan dipindahkan di omasum, kemudian dari omasum baru masuk ke abomasum. Di dalam omasum inilah proses pencernaan enzimatik itu banyak terjadi. Itu yang menentukan, jadi tidak hanya jenis makanan, tapi juga saluran pencernaan. Secara struktur itu antara satu hewan dengan hewan yang lain akan berbeda. Pada afid, bagian mulut ini telah beradaptasi untuk menusuk dan menghisap makanan. Ini berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Pada afid ini, makanan itu diperoleh dengan cara menusukkan bagian mulutnya untuk menghisap makanan yang ada di dalam saluran makanan yang ada di dalam tumbuhan.
jaringan pengangkut yang ada di dalam tumbuhan. Kemudian kalau pada usus rayap, pada rayap ini, rayap sebenarnya tidak bisa mencerna selulosa, tapi dia akan dibantu oleh flagellata untuk mencerna selulosa menjadi dextrosa. Sehingga kalau tidak ada flagellata, rayap ini sebenarnya akan mati dia karena tidak bisa mencerna selulosa yang berasal dari makanan yang dimakannya berupa kayu atau tumbuhan yang dimakan oleh rayap. Kemudian ukuran makanan ini juga sangat menentukan. Bagi herbivor, ukuran makanan ini bukanlah jadi masalah, tapi bagi karnivor, ukuran makanan ini penting karena ukuran tubuh mangsa harus dalam batas yang dapat dikuasainya. Nah, kalau terlalu besar tentu tidak bisa dimakannya, kecuali pada beberapa spesies reptil yang bisa memakan makanan yang lebih besar. Demikian juga kalau terlalu kecil akan diperlukan energi yang lebih banyak untuk menangkap makanan yang dimakan. Jadi kalau makanan yang terlalu besar, biasanya makanan itu bisa diserang dengan cara berkelompok. Tapi kalau ukurannya terlalu kecil, secara hewan itu mempunyai kemampuan adaptasi untuk menangkap makanan yang terlalu kecil, sehingga tidak banyak energi yang dibutuhkan untuk menangkap makanan yang terlalu kecil. Misalnya pada penggiling, dia mempunyai mekanisme adaptasi untuk menangkap makanan yang berupa rayap. Kalau menangkap, itu akan bisa menangkap makanan dalam jumlah besar dengan lidahnya yang lengket. Misalkan juga pada ini contohnya makanan yang dimakan dengan jumlah yang dengan ukuran yang jauh lebih besar. Sementara ikan paus memakan plankton dengan cara menyaring. Kemudian juga ada misalkan pada jenis nyamuk memakan cairan. Kemudian laba-laba memakan dengan cara menangkap, membuat jaring, sehingga tidak banyak energi yang dihasilkan untuk menangkap makanan. Kemudian dari klasifikasi sumber daya makanan itu ada dua. Yang pertama ada yang esensial. Ini yang esensial ini maksudnya jenis makanan yang sangat vital dan tidak dapat digantikan. Misalnya pada kupu-kupu Hemicondus, ini pada fase larva dia hanya bisa makan daun dari golongan Passiflora. Sedangkan pada fase dewasa ini makan serbuk sari tumbuhan Cucurbitaceae. Kemudian yang kedua ini dapat digantikan. Ada yang bersifat komplement, saling melengkapi. Misalnya adalah kacang-kacangan ini akan kaya dengan vitamin gizi. Tapi beras akan bisa mensubsidi adanya belerang. Saling melengkapi asam aminonya. Kemudian pada jenis kembang Drosidae, dia hanya dapat makan biji dengan kandungan asam piperkuat, asam jengkolat, tapi kedua sumber tersebut dapat saling menggantikan. Tetapi kalau dimakan bersama-sama maka akan bersifat efek negatif, bisa membunuhnya. Kemudian bagaimana caranya mencari makan? Ini berlaku konsep optimal foraging. Artinya mendapatkan hasil maksimal mungkin dengan energi, dengan risiko yang seminimal mungkin. Jadi untuk bisa menangkap makanan, dia harus mengeluarkan energi yang sekecil mungkin. Karena dalam kehidupan hewan liar, di samping dia sebagai pemangsa, sebenarnya dia juga sebagai mangsa bagi hewan-hewan yang lain, sehingga selalu dipenuhi dengan risiko. Karena itulah maka ini berlaku konsep bagaimana mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan energi atau risiko yang sekecil mungkin. Maksudnya mendapatkan hasil yang optimal. Jadi ketika menangkap makanan itu didapatkan dengan
hasil yang optimal, tapi energi yang dikeluarkan itu adalah sekecil mungkin. Biaya energi lebih rendah dengan mencari makanan secara berkelompok. Ini contohnya adalah pada laba-laba. Pada laba-laba dia menangkap makanan dengan menggunakan jaring, sehingga energinya tidak banyak digunakan untuk menangkap makanan, tapi energi akan lebih banyak digunakan ketika untuk memperbaiki jaring. Demikian juga pada saat ular ini tidak banyak mengeluarkan energi mencari makan, tapi energi terbesar ini hanya dikeluarkan pada saat menyergap makanan. Kemudian kebiasaan makan berdasarkan cara makan itu ada namanya golongan hewan herbivor, golongan karnivor, hewan herbivor makanan tumbuhan tentunya sudah banyak tahu. Karnivor itu bisa makanan hewan makan daging, bisa golongan predator, hewan pemakan segala, dan ada namanya hewan memakan sapropor. Sapropor memakan sisa-sisa tumbuhan yang sudah mati biasanya. Ini golongan jasad termik biasa. Ada juga golongan parasitoid. Parasitoid ini sebenarnya adalah sifat intermediate antara parasit dengan predator. Ini contohnya adalah parasitoid yang banyak terdapat di daerah-daerah pertanian yang baik dimanfaatkan sebagai pengendali hama secara hayati. Pada saat parasitoid ini dia akan menyerang, bisa menyerang telur, bisa menyerang larva, pupa, atau nimfa inang. Jadi ulatnya diserang dengan cara meletakkan telur. Jadi ini adalah parasitoidnya. Dia akan meletakkan telur di tubuh ini, di tubuh inangnya. Setelah telur ini akan menetas, maka dia akan memakan tubuh dari inangnya ini, sehingga nanti inangnya akan menjadi terbunuh. Inangnya akan terbunuh. Ini banyak dimanfaatkan sebagai pengendali hayati di ekosistem pertanian. Ini contohnya, ini adalah herbivor, ini karnivor, ini karnivor puncak. Kemudian berdasarkan jumlah spesies yang dimakannya, ada golongan monofagi, oligofagi, dan polifagi. Monofagi itu artinya memakan satu spesies saja. Kalau yang oligofagi bisa memakan 2-3 spesies. Sementara yang polifagi bisa makan lebih dari 3 spesies. Jenis-jenis ada banyak jenis, tidak hanya bisa satu jenis saja, dan bisa juga banyak jenis makanan yang menjadi sumber makanannya. Saya kira itu dulu sampai pertemuan ini. Saya akhiri dengan para masyarakat. Om.